wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast saya. Perkenalkan, saya Vita Rusmita, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 2024, jurusan PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk mengenal dan mengetahui lebih dekat tentang sistem budaya Mapalus yang merupakan salah satu inti kebudayaan masyarakat di Minahasa. Selamat menyaksikan. Minahasa adalah sebuah wilayah di Sulawesi Utara, Indonesia. Secara geografis, Minahasa terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dengan ibu kotanya adalah Manado. Wilayah ini dikenal dengan pemandangan alam yang indah, mulai dari pegunungan hingga pantai, serta tanahnya yang subur. Tidak heran jika masyarakat Minahasa sangat bergantung pada kegiatan agraris dan hasil alam sejak zaman dulu. Jika menyusuri sejarah Minahasa, nama ini merujuk pada konfederasi dari beberapa suku yang tinggal di Sulawesi Utara. Nama Minahasa sendiri berasal dari kata Ma'azasa yang berarti bersatu atau menjadi satu. Ini mencerminkan semangat persatuan yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Minahasa. Berdasarkan catatan sejarah dan cerita turun-temurun, suku Minahasa dulunya hidup dalam berkelompok kecil yang tersebar di berbagai wilayah. Namun, ancaman dari luar seperti konflik antar kelompok dan serangan dari bangsa asing mendorong mereka untuk bersatu. Pada abad ke-16, kedatangan bangsa Eropa, terutama Portugis dan Belanda, membawa pengaruh besar dalam sejarah Minahasa. Meskipun interaksi dengan bangsa asing ini mengubah beberapa aspek kehidupan masyarakat Minahasa, seperti agama dan teknologi, nilai-nilai asli seperti kerjasama dan gotong royong tetap dipertahankan. Mapalus sebagai wujud nyata dari nilai-nilai ini terus berkembang hingga menjadi tradisi yang mengakar dalam budaya masyarakat Minahasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Mapalus sebagai salah satu inti kebudayaan masyarakat Minahasa. Sebelumnya, apakah kalian ketahui apa itu Mapalus? Awal mula terbentuknya Mapalus didorong oleh kebutuhan masyarakat untuk bertahan hidup. Wilayah Minahasa yang subur memungkinkan masyarakat mengembangkan kegiatan agraris, namun kegiatan ini tidak selalu mudah. Ketergantungan pada cuaca dan kebutuhan tenaga yang besar membuat masyarakat menyadari pentingnya kerjasama. Untuk itulah sistem Mapalus lahir, di mana setiap anggota komunitas saling membantu tanpa pamrih. Pada mulanya, Mapalus terutama diterapkan dalam kegiatan bertani, seperti menanam padi, memanen, atau membersihkan ladang. Filosofi dasar Mapalus adalah Sitou, Timou, Tomou, Tou, yang berarti manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Filosofi ini tidak hanya menjadi panduan dalam kegiatan sehari-hari, tetapi juga menjadi identitas budaya Minahasa yang membedakan dari suku lain di Nusantara. Teman-teman, mari kita lanjutkan ke definisi Mapalus. Mapalus adalah tradisi gotong royong yang menjadi inti dari kehidupan sosial masyarakat Minahasa. Tradisi ini melibatkan kerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan yang membutuhkan banyak tenaga. Filosofinya sederhana namun sangat mendalam, yaitu saling membantu tanpa pamrih demi mencapai tujuan bersama. Di balik praktik Mapalus terdapat nilai-nilai yang sangat luhur seperti solidaritas, keadilan, dan kebersamaan. Dalam Mapalus, semua anggota dianggap setara, tanpa memandang status sosial. Setiap orang memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuannya dan hasilnya dinikmati bersama. Pada dasarnya, tradisi Mapalus yang ada di Minahasa ternyata sangat beragam dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berikut beberapa jenis Mapalus yang paling umum yang ada di Minahasa, yaitu yang pertama, Mapalus pertanian.
Mapalus pertanian adalah bentuk gotong royong yang berkaitan dengan kegiatan bercocok tanam. Misalnya, masyarakat bekerjasama dalam menanam, memanen, atau membersihkan ladang. Dalam kegiatan ini, para petani bergiliran membantu ladang satu sama lain hingga semua pekerjaan selesai. Contohnya, ketika mereka akan membuka lahan hutan, banyak orang secara sukarela tanpa pamrih bekerja bersama-sama menebangi pohon dan mengolah lahan hutan menjadi lahan pertanian. Kegiatan ini silih berganti untuk kepentingan orang per orang yang tergabung dalam kelompok yang bermapalus di hutan ini. Dalam hal membersihkan sebidang tanah untuk dijadikan lahan pertanian, kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi memerlukan bantuan orang lain, bahkan sejumlah orang lain untuk mengerjakannya. Kebutuhan ini terpenuhi dengan mudah karena adanya Mapalus. Dengan keikutsertaan banyak orang secara sukarela tanpa pamrih demi terpenuhinya kebutuhan sesama dalam membuka lahan pertanian, mereka merasakan bahwa beban kerja itu lebih ringan. Tujuan utama dari Mapalus pertanian ini adalah untuk meringankan beban pekerjaan, meningkatkan hasil panen, dan mendapatkan hubungan dan mempererat hubungan antar petani. Yang kedua adalah Mapalus membangun rumah. Mapalus membangun rumah adalah jenis Mapalus yang dilakukan ketika seseorang ingin membangun atau merenovasi rumah. Seluruh anggota komunitas seperti tetangga, keluarga akan datang membantu membawa bahan bangunan, mendirikan dinding atau mengerjakan atap rumah. Mapalus pembangunan rumah yaitu Mapalus yang berlangsung dalam rangka menolong salah seorang anggota yang sedang membangun rumah. Seperti halnya di bidang pertanian dan perikanan, Mapalus di bidang pembangunan rumah pun adalah bentuk Mapalus besar dan kecil. Mapalus di bidang ini cukup populer, mengingat rumah adalah tempat tinggal mereka yang utama. Tanpa bantuan orang lain, bahkan tanpa bantuan sejumlah orang lain, tidak ada seorang diri pun yang membangun rumahnya. Tujuan dari Mapalus membangun rumah adalah mempercepat proses pembangunan rumah, mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak rumah, dan menjaga solidaritas antara warga. Dengan dilangsungkannya Mapalus dalam pembangunan rumah, waktu yang diperlukan akan semakin cepat. Semakin besar anggota Mapalus yang terlibat, semakin cepat pula rumah dapat diselesaikan. Sebaliknya, bila sedikit anggota, rentan waktu yang diperlukan semakin panjang. Sejalan dengan hakikat tujuan Mapalus, maka dalam Mapalus pembangunan rumah pun ada tujuan kebersamaan dalam gotong royong dan tolong menolong. Tidak hanya ini, ada tujuan estetik yang terhimpit. Misalnya, bangunan rumah adat yang sudah turun-temurun itu akan berbentuk dan terstruktur pas estetiknya jika dibangun oleh orang-orang yang menjiwainya. Karena rumah itu adalah rumah adat, bentuknya pun serupa sekalipun ukurannya yang tidak sama. Yang ketiga, Mapalus pesta pernikahan. Mapalus ini terjadi pada saat acara pesta atau pernikahan. Mapalus upacara pesta yaitu
Mapalus yang berlangsung pada saat seorang anggota melangsungkan pesta, misalnya pesta perkawinan dan pesta ulang tahun. Mapalus, upacara pesta, adalah mapalus yang dilangsungkan pada saat berlangsungnya upacara pesta, yaitu perjamuan makan dan minum untuk bersukaria dan sebagainya. Sering pula disebut dengan perayaan. Anggota komunitas akan bergotong royong membantu persiapan seperti memasak, mendekorasi tempat, hingga mendistribusikan undangan. Bahkan, mereka juga sering memberikan bantuan dalam bentuk barang atau uang. Contohnya, dalam hal syukuran dibangunnya rumah baru, ada jamuan ucapan syukur yang ada dalam istilah setempat disebut rumages. Pesta ini disediakan makan dan minum bersama. Makanan dan minuman disediakan keluarga sebagai jamuan kepada para tamu. Dalam hal penyediaan pesta demikian, diperlukan bantuan anggota Mapalus. Tujuan dari dilangsungkannya Mapalus upacara pesta ini adalah tujuan yang seirama dengan hakikat Mapalus, yaitu membentuk kekeluargaan, kebersamaan, rasa kegotong royongan dan tolong-menolong dalam upacara pesta. Tujuan yang lain adalah untuk meringankan beban keperluan si penyelenggara pesta dengan didukungnya oleh Mapalus. Keperluan pesta yang tidak sedikit dan tidak murah akan dapat diatasi dengan mudah. Jenis Mapalus selanjutnya adalah Mapalus nelayan. Mapalus nelayan adalah bentuk kerjasama tradisional yang dilakukan oleh komunitas nelayan khususnya di daerah pesisir pantai. Berdasarkan prinsip gotong royong atau saling membantu, Mapalus ini merupakan wujud kearifan lokal masyarakat pesisir yang mengutamakan kebersamaan dalam menghadapi tantangan pekerjaan di laut. Dalam Mapalus nelayan, semua anggota kelompok bekerja sama bersama-sama untuk kegiatan seperti menangkap ikan, mempersiapkan perahu, memperbaiki jaring, atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan perikanan. Ciri-ciri utama Mapalus nelayan yaitu yang pertama, adanya kerjasama antar kelompok. Nelayan bekerja sama dalam satu kelompok untuk menangkap ikan baik di laut maupun di wilayah perairan dangkal. Biasanya digunakan alat tangkap yang memerlukan tenaga besar seperti jaring atau pukat besar. Yang kedua, pembagian tugas. Setiap anggota memiliki tugas spesifik seperti menarik jaring, mengatur alat tangkap, atau pemimpin pelayaran. Yang ketiga, pembagian hasil yang adil. Hasil tangkapan dibagi berdasarkan kesepakatan yang adil di antara anggota, baik untuk kebutuhan keluarga maupun untuk dijual. Yang keempat, pemanfaatan tenaga secara kolektif. Dalam aktivitas yang memerlukan banyak tenaga seperti mendorong perahu ke laut atau menarik hasil tangkapan, semua anggota saling membantu. Yang kelima, bersifat bergiliran atau sukarela. Pada hakikatnya, budaya Mapalus yang merupakan inti dari kebudayaan masyarakat Minahasa yang berada di Sulawesi Utara mengandung berbagai nilai yang mencerminkan semangat kebersamaan, kerjasama, dan kepedulian. Nilai-nilai ini menjadi pedoman hidup yang tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga memiliki makna yang universal, yaitu yang pertama dalam hal gotong royong. Nilai gotong royong yang terlihat dalam cara masyarakat saling membantu untuk menyelesaikan pekerjaan yang berat secara bersama-sama, seperti panen di ladang, membangun rumah, atau kegiatan perikanan. Maknanya mengajarkan bahwa kerja kolektif lebih efektif daripada bekerja sendiri, serta menanamkan rasa tanggung jawab kebersamaan dalam mencapai tujuan. Kedua, nilai solidaritas. Dalam Mapalus, semua anggota kelompok saling mendukung tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau kepentingan pribadi, sehingga menumbuhkan rasa persaudaraan seperti empati dan keinginan untuk membantu sesama, terutama dalam situasi sulit. Yang ketiga, kepedulian sosial. Mapalus melibatkan anggota masyarakat untuk saling peduli terhadap kebutuhan orang lain, seperti membantu tetangga yang sakit atau mendukung anggota keluarga yang mengalami kesulitan, menanamkan rasa saling peduli dan menciptakan masyarakat yang inklusif dan saling mendukung. Yang keempat, keadilan. Hasil kerjasama dalam Mapalus seperti panen atau hasil tangkap ikan dibagi secara adil berdasarkan kontribusi setiap anggota, mengajarkan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam pembagian hasil maupun dalam peran di masyarakat. Yang kelima, kerjasama. Mapalus menekankan kerjasama untuk menyelesaikan tugas bersama, baik dalam kegiatan ekonomi
seperti bertani atau menangkap ikan, maupun kegiatan sosial seperti membangun rumah adat, sehingga dapat menumbuhkan nilai kolaborasi dalam kebersamaan bahwa keberhasilan bersama lebih berharga daripada keuntungan individu. Yang keenam, kepercayaan. Dalam Mapalus, kepercayaan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan tugas bersama, baik dalam pembagian kerja, hasil maupun tanggung jawab. Nilai ini menunjukkan pentingnya membangun hubungan yang saling percaya dalam menjaga harmoni dan keberhasilan kelompok. Dan yang ketujuh, komitmen dan tanggung jawab. Anggota Mapalus memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang telah disepakati dan berkomitmen terhadap keberhasilan kelompok. Hal ini menanamkan nilai dedikasi dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas bersama. Budaya Mapalus adalah manifestasi dari nilai-nilai luhur yang membangun solidaritas, kepedulian, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi pedoman bagi masyarakat Minahasa, tetapi juga memberikan inspirasi bagi masyarakat global dalam membangun komunitas yang inklusif, adil, dan harmonis. Meskipun zaman terus berubah, Mapalus tetap relevan hingga hari ini. Di era modern, semangat gotong royong ini bisa diwujudkan dalam bentuk baru. Contohnya seperti crowdfunding, di mana banyak orang menyumbangkan dana untuk membantu seseorang yang membutuhkan, dan dalam gerakan sosial seperti komunitas yang membantu korban bencana alam. Selain itu, Mapalus juga bisa diterapkan di dalam dunia kerja ketika tim saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai target bersama. Semangat Mapalus sesungguhnya yang sedang diterapkan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, tradisi ini menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama di era urbanisasi dan individualisme. Banyak masyarakat yang mulai melupakan tradisi ini karena sibuk dengan urusan pribadi. Generasi muda khususnya seringkali kurang memahami pentingnya Mapalus. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk melestarikan Mapalus melalui pendidikan dan kegiatan komunitas dalam rangka mengenalkan tradisi ini sejak dini, misalnya melalui kurikulum sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler yang bisa menjadi salah satu cara menjaga semangat Mapalus untuk tetap hidup dalam masyarakat Minahasa. Nah, teman-teman, itulah sedikit pembahasan singkat tentang Mapalus sebagai salah satu inti kebudayaan masyarakat Minahasa. Dari tradisi ini, kita belajar tentang pentingnya kerjasama, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Semua itu adalah nilai-nilai yang tidak hanya berlaku di masa lalu, tetapi juga sangat penting dan sangat relevan untuk dilaksanakan pada zaman sekarang. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda atau generasi penerus bangsa, mari jadikan semangat Mapalus sebagai inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dari hal-hal kecil seperti membantu tetangga, ikut serta dalam kerja bakti, atau berbagi dengan orang yang membutuhkan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Jika teman-teman mempunyai pengalaman atau pandangan tentang Mapalus, saya sangat ingin mendengarnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap berbagi, dan tetap selalu ingat, kebersamaan adalah kekuatan kita. Salam Mapalus dan solidaritas. Sekian, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.